membahas tentang kesehatan lingkungan. Ya, ini ada teori Bloom, ya, bahwa status kesehatan itu dipengaruhi oleh 4 faktor utama, ya. Jadi pertama adalah genetik atau keturunan. Misalnya keturunan, misalnya rambutnya keriting. Oh ya, rambutnya keriting, turunannya keriting gitu ya. Ada keturunan gemuk. Oh ya, faktor risiko. Faktor risiko terjadi kegemukan lebih mudah karena memang ada faktor keturunan gitu kan. Tapi tentunya nanti kita bisa rubah bagaimana agar dia tidak kegemukan atau tidak kurus atau tidak pendek gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Sejauh mana kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh yang diberikan kepada masyarakat. Jadi fasilitas kesehatan apakah memberikan pelayanan dengan kualitas atau tidak. Nah, itu akan berpengaruh pada status kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan itu baik fisik maupun sosial. Ya. Jadi fisik berarti kesehatan lingkungan fisik berarti misalnya pengolahan sampahnya, kemudian sarana saluran airnya gitu ya, itu termasuk fisik. Kalau sosial ya mungkin sosial budayanya gitu ya. Kemudian yang keempat adalah perilaku dari masing-masing individu itu sendiri. Apakah memang melakukan perilaku yang perilaku untuk perbaikan gizi atau justru perilaku yang tidak melakukan perbaikan gizi, itu adalah perilaku. Jadi 4 faktor inilah yang menyebabkan status kesehatan maupun gizi itu sendiri ya. Jadi ada keturunan, genetik, ada pelayanan kesehatan, ada lingkungan dan perilaku. Nah, faktor keturunan itu sebenarnya bukan terus menjadi alasan kita bahwa oh ya keturunan saya memang seperti ini sehingga ya keturunan saya tuh pendek sehingga ya pendek gitu. Dan keturunan ini ternyata bisa kita rubah. Ya, dari faktor keturunan itu bisa kita rubah dengan perbaikan lingkungan, perbaikan pelayanan kesehatan dan perilaku seseorang atau individu. Nah, jadi meminimalkan keturunan-keturunan yang memang berdampak pada negatif. Jadi makanya kita prioritasnya adalah di 3 ini, itu bisa kita lakukan intervensi agar bisa meminimalkan keturunan yang ada. Nah, apa itu kesehatan lingkungan sendiri? Karena topik kita adalah kesehatan lingkungan. Jadi kesehatan lingkungan itu adalah suatu kondisi ya atau keadaan lingkungan yang optimum sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimal. Jadi yang dimaksud kesehatan lingkungan di sini ya kesehatan lingkungan yang baik sehingga bisa menciptakan terwujudnya kesehatan yang optimal. Jadi derajat kesehatan itu salah satunya dipengaruhi oleh kesehatan lingkungan. Nah, ruang lingkungan itu adalah perumahan, ya, apakah rumahnya sehat atau tidak, ada ventilasi cukup atau tidak, gitu ya, lembab atau tidak, gitu kan. Kemudian apakah pesteran atau tanah gitu ya, itu adalah perumahan. Kemudian tinja itu sendiri, apakah pada saat seseorang melakukan BAB itu memang menggunakan jamban yang sehat atau asal cemplung aja mengalir ke sungai gitu ya, yang akhirnya mengakibatkan terjadinya penyakit yang akhirnya bisa mengakibatkan penurunan derajat kesehatan. Kemudian ketersediaan air bersih, ya, air bersihnya apakah cukup, apakah kualitasnya bagus, yang disebut nanti ada tanda-tanda air bersih. Kemudian
sampah ini ya, pengelolaan sampah. Dengan semakin membanjirnya, meningkatnya jumlah penduduk, sampah juga meningkat. Untuk daerah-daerah perkotaan itu harus sudah ditangani dengan baik karena memang sampah setiap harinya berton-ton. Itu diperkirakan katanya satu keluarga itu rata-rata itu mengeluarkan sampah itu, menghasilkan sampah itu sampai 5 kilo. Coba kalau di jumlah berapa kakak rumah kita di Indonesia ya, itu akan beribu-ribu ton. Kemudian limbah ya, limbah itu adalah misalnya limbah industri gitu ya, atau ya limbah-limbah industri itu ya. Kemudian kandang ternak itu juga menjadi suatu ruang lingkup yang harus dibahas di dalam kesehatan lingkungan. Apakah kandangnya ternak itu bersih atau tidak, dekat dengan rumah atau tidak gitu ya. Kemudian polusi udara misalnya terjadinya banyak kendaraan misalnya gitu ya, yang mengeluarkan asap, kemudian kebakaran, itu termasuk polusi udara. Dan biologi, misalnya lingkungan-lingkungan yang memang mengakibatkan adanya berbagai macam penyakit. Nah, ini untuk perumahan ya, perumahan itu bahwa lingkungan fisik, biologis maupun sosial ini yang harus diperhatikan. Tadi tidak hanya ventilasinya cukup itu ya, tetapi harus dilihat lingkungan fisiknya, yaitu termasuk ventilasi, kemudian pencahayaan gitu ya, kemudian pasteurisasinya, kelembabannya gitu ya, kemudian kemampuan ekonomi masyarakat. Nah, ini biasanya memang untuk rumah-rumah yang sehat juga akan tergantung kepada kemampuan ekonomi. Biasanya kalau ekonominya cukup akan bisa membangun rumah dengan sehat lebih mudah dibandingkan yang memang ekonominya kurang. Kemudian teknologi yang dimiliki masyarakat. Ya, teknologi ini juga bagaimana menciptakan perumahan yang sehat ya. Kemudian kebijakan dan regulasi. Ini juga tidak kalah pentingnya. Kebijakan dan regulasi itu adalah misalnya peraturan-peraturan mana yang bisa digunakan untuk perumahan, mana yang syarat perumahan bagaimana, apakah harus ada ruang hijau terbuka ya, ruang hijau terbuka, ruang RHT ya, ruang hijau terbuka, apakah harus ada. Makanya kalau pada saat perusahaan-perusahaan ini ya, perumahan itu pasti pada saat membangun perumahan itu pasti ada ruang-ruang ya, ruang terbuka, kemudian fasilitas umum dan sebagainya. Itu di dalam regulasi harus diatur ya, sehingga pada saat membuat rumah tidak sembarang asal membuat rumah gitu ya. Tapi memang ini diperlukan ada suatu kebijakan, regulasi atau aturan-aturan. Dan tentunya dalam rangka perbaikan kesehatan. Kemudian ini persyaratannya ya, dari segi fisik. Nah, ini memang rumah yang bagus ya, ini kalau melihat seperti ini ya, gitu kan. Bahan bangunannya berkualitas, ada ventilasi nih, banyak jendelanya ya, pencahayaan gitu juga banyak matahari kemungkinan masuk lebih gampang, luas bangunannya. Ini nanti sesuai dengan jumlah anggota keluarga gitu ya. Misalnya anggota keluarganya banyak ya, harusnya rumahnya lebih besar gitu kan. Fasilitas rumah sehat termasuk ketersediaan air bersih yang cukup, misalnya jamban ya, jambannya itu juga harus memenuhi persyaratan kesehatan. Kemudian saluran pembuangan air limbah itu salurannya ini kan nggak kelihatan, tapi mungkin biasanya kalau perumahan-perumahan ini tuh tidak terbuka, ditutup gitu ya dengan besi-besi seperti ini, sehingga walaupun tertutup tetapi masih bisa dibersihkan ya.
kemudian pengelolaan sampahnya, kesehatan dapurnya, ruang keluarga, dan lain-lain. Ini syarat rumah yang baik, ya tentunya harus bukan baik ya, sehat gitu ya. Kalau baik itu relatif, tapi walaupun sederhana rumahnya asal sehat, ya itulah yang diharapkan. Jadi kalau memberikan contoh rumah sehat ya jangan yang baik gitu ya, jangan yang terlalu baik, itu pasti bisa mengelola rumah sehat. Tapi yang rumah sederhana namun bisa mendesainnya dengan rumah sehat, itu sebenarnya yang lebih baik. Kemudian air bersih ya. Air bersih ini jadi memang dibutuhkan untuk hidup sehat ya, baik itu untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk dikonsumsi. Jadi kandungan air dalam tubuh bayi itu ada 80%, pada anak-anak 65%, dan dewasa 55,60%. Dan kalau kekurangan air itu akan lebih mudah rentan kena penyakit, misalnya diare gitu ya. Kemudian mungkin sakit kulit, penyakit kulit ya, karena memang nggak bersih airnya, kulitnya pada gatal, kemudian tidak bisa melakukan pembersihan, melakukan kebersihan, misalnya baju kan harus dicuci gitu ya, alat rumah tangga harus dicuci dan sebagainya ya. Kalau memang kekurangan air, akhirnya akan terbatas semuanya untuk melakukan kebersihan peralatan itu. Dampaknya ya penyakit gitu ya, terjadi mikroba, tumbuhnya mikroba, akhirnya bisa menimbulkan penyakit. Nah, apa sih ini ya kebutuhan air ya? Untuk meminum, tadi yang sudah saya sampaikan, untuk memasak, untuk mandi, cuci, ya. Kemudian kebutuhan air manusia itu 60 sampai 120 liter per hari. Yaitu kebutuhan untuk macam-macam ya. Kalau minum kan 2 liter gitu ya, tapi untuk yang lain-lain itu kurang lebihnya 60 sampai 120 liter per hari. Jadi makin modern manusia itu makin tinggi kebutuhan airnya, karena memang semakin luas rumahnya, semakin banyak perabotnya, itu memang membutuhkan air yang lebih banyak, gitu ya. Sehingga memang semakin tinggi kebutuhannya karena memang rumahnya semakin besar, keluarganya semakin banyak dan sebagainya ya. Kemudian semakin mampu mengadakan alat-alat yang lain yang kebutuhan airnya meningkat, misalnya jadi membuat kolam dan sebagainya, itu kan perlu air. Jadi banyak sekali yang mengakibatkan kebutuhan air karena memang ada peningkatan ekonomi atau modern. Orang-orang yang modern lebih banyak membutuhkan air dibandingkan yang masih tradisional. Kemudian dari sisi kesehatan itu ada persyaratan air bersih ya. Menurut Permenkes 492 Menkes per 4/2010. Itu nanti Anda bisa mendownload ini, persyaratan air yang sehat itu yang seperti apa. Misalnya tidak berwarna ya, antara lain tidak berbau gitu kan, tidak berasa, itu persyaratan pada umumnya. Jadi apa sih yang dibutuhkan air bersih untuk kesehatan? Nah ini ya, bening, tak berasa, tak terbau, suhu di bawah suhu luar, lebih dingin berarti ya. Kemudian syarat bakteriologisnya tidak mengandung bakteri, jasad, renik, terutama yang patogen. Makanya itu biasanya dicek di laboratorium air, ya, dicek di laboratorium air apakah mengandung bakteri atau patogen-patogen yang lain. Itu nanti kalau di PDAM itu sudah pasti melakukan pemeriksaan bakteriologis maupun ini ya
pemeriksaan kimianya, yaitu apakah mengandung zat-zat tertentu dalam jumlah tertentu pula, misalnya fluor, arsen, dan sebagainya. Ini juga ada cut off point atau persyaratan minimal, misalnya mengandung fluor itu berapa, mengandung arsen itu berapa, itu sudah ada standarnya. Nanti di Permenkes itu ada semua, nanti bisa dilihat. Dan diharapkan PDAM itu ya mengelola airnya itu sesuai dengan persyaratan yang diharuskan. Makanya setiap bulan itu, setiap 3 bulan sekali itu PDAM itu mesti memberi hasil pemeriksaan, ya, memberikan hasil pemeriksaan kepada Dinas Kesehatan mengenai hasil pemeriksaan airnya ini dari segi fisik, dari segi bakteriologis maupun dari segi kimia. Kemudian nanti akan di cross check sama Dinas Kesehatan dengan laboratorium yang ada di Dinas Kesehatan. Jadi misalnya nanti ada fluor yang terlalu tinggi lah, kemudian nanti upaya apa yang harus dilakukan. Karena memang ketersediaan air bersih itu memang dibutuhkan untuk masyarakat. Oleh karena itu pengelola air bersih ya harus sesuai persyaratan yang ada dari Peraturan Menteri Kesehatan. Kemudian ini sumber airnya ya bisa air hujan, air sungai, air danau, mata air sumur dangkal, air sumur dalam. Ya, nanti kalau kita sekarang di pedesaan sudah mulai PAM itu masuk, kalau enggak ya sumur gitu ya. Biasanya sumur gitu kalau di pedesaan yang banyak, atau mungkin di mata air. Kalau itu pegunungannya masih rimbun hutannya, itu mata air masih banyak. Tapi kalau sudah gundul, mata airnya tentunya akan berkurang. Kemudian pengelolaan air minum secara sederhana itu secara alamiah itu ditampung ya, kemudian disimpan, diendapkan secara alami. Misalnya kalau agak keruh itu ditampung dulu, disimpan, diendapkan gitu ya. Kemudian baru yang atas itu diambil gitu ya. Yang atas yang dipakai, kemudian yang bawah itu yang banyak tanahnya itu di tanah yang lembut sekali gitu ya, kotoran itu tidak usah dipakai. Kemudian yang kedua adalah menyaring. Ini metode sederhana. Misalnya PAM ya, PAM juga kadang-kadang kan airnya juga nggak sejernih gitu ya, sehingga memang kadang keran-kerannya itu dikasih saringan ya, dikasih penyaring. Kemudian juga bisa menambahkan zat kimia dengan tawas dan klor. Ini memang orang yang harus mengerti teknologinya ya. Kemudian mengalirkan udara, yaitu hilangkan bau, rasa, serta menaikkan derajat keasaman. Itu juga orang-orang tertentu yang bisa. Kemudian yang kelima adalah memanaskan sampai mendidih, yaitu membunuh kuman hanya skala kecil dan cocok untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi kalau mendidihkan air itu harus benar-benar mendidih ya, nanti dibiarkan dulu 5 menit sesudah mendidih itu. Jadi mendidihnya sampai minimal 5 menit sehingga akan membunuh kuman-kuman yang ada di dalam air. Nah, gimana kalau air dengan kemasan yang itu? Apakah kita yakin? Ya, itu kalau nggak yakin ya direbus lagi gitu ya. Kalau yakin ya pakailah itu, karena memang Dinas Kesehatan akan secara rutin itu melakukan pemeriksaan kepada air-air kemasan. Ya sekarang kan air kemasan galon itu banyak sekali ya. Itu kalau memang produksi rumah tangga gitu ya, rumah tangga yang bukan perusahaan, itu memang Dinas Kesehatan yang melakukan pemeriksaan. Tapi kalau skalanya sudah perusahaan itu Balai POM gitu ya. Jadi beda-beda ininya, kewenangannya. Nah, ini sumur ya, sumur.
jenis sarana air bersih yang banyak dipergunakan masyarakat. Ya, memang yang di daerah-daerah pedesaan yang memang masih memungkinkan buat sumur tanahnya, ya pakai sumur. Ya. Tapi sumur juga harus memenuhi syarat sanitasi dan terlindung dari kontaminasi air kotor. Ya, ini contoh membuat sumur seperti ini. Nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian ini syarat lokasi atau jarak sumur, gitu ya. Agar sumur terhindar dari pencemaran, maka harus diperhatikan jarak sumur dari jamban, ya. Penggalian air limbah, gitu kan. Kemudian sumber-sumber pengotoran lainnya. Masih apa lah? Kalau makan nomor 1. Benar tak? Ada apa ini ya? Ada suara yang bocor. Ini kok on cam semua ya? Tadi yang izin saya kan karena sinyal, semuanya sinyalnya jelek. Ada on cam semua, kenapa? Jadi untuk jarak sumur itu kan menurut Chandra itu 15 meter ya dari sumur ke sumber-sumber yang ini tadi. Ya. Nah, bagaimana kalau rumahnya itu perumahan yang sederhana ya, istilahnya rumah sangat sederhana atau rumah yang tipe kecil gitu kan. Biasanya apakah sumber airnya itu dengan septic tank itu gimana? Tapi biasanya itu menggunakan artetis ya, artetis sehingga memang itu kedalamannya sudah sampai berapa puluh meter yaitu kedalamannya sehingga memungkinkan menghindari terjadinya pencemaran dari jamban dan galian-galian dan kandang ternak sebagainya. Nah, oleh karena itu harus diperhatikan. Biasanya perumahan-perumahan sudah memperhitungkan itu ya. Mudah-mudahan selalu seperti itu. Kalau tidak ya kita harus Dinas Kesehatan harus nanti ada laporan masyarakat misalnya, kemudian nanti Dinas Kesehatan maupun perumahan rakyat pasti akan melakukan pemantauan ke lapangan. Kemudian ini ya syarat konstruksi tadi jarak, sekarang konstruksinya ya dinding sumur gali misalnya yang sumur-sumur di pedesaan itu. Jadi dindingnya itu nanti sampai 3 meter dari permukaan tanah itu dibuat tembok ya. Di tembok itu kan. Kemudian nanti kedalaman selanjutnya dinding dibuat dari pasangan batu. Jadi tidak hanya tanah tok gitu, tapi ada pembuatan temboknya atau di plester gitu ya. Kemudian nanti yang 3 meter ke bawah itu dikasih batu-batu sehingga airnya itu tersaring di situ, makanya tidak akan keruh gitu ya. Kalau cuma tanah semua ya keruh banget itu ya. Jadi tidak memenuhi persyaratan air yang bersih. Kemudian bibir sumur tentunya ya harus dikasih bata ya. Lantai sumur minimal merupakan lantai semen untuk mencegah pencemaran akibat resapan serta kenyamanan pengguna. Masa lantai sumurnya tidak dikasih lantai di luarnya, nanti malah becek-becek gitu ya. Dulu saya ingat sih waktu saya masih SMA, saya main ke rumahnya teman yang agak di pegunungan, itu sumurnya itu sampai dalam sekali, airnya juga sedikit, akhirnya
zaman dulu ya, makanya penyakit kulit masih banyak, diare banyak, dan penyakit cacing banyak karena memang penggunaan air bersihnya yang tidak memenuhi syarat. Keterbatasan teknologi, kemudian ekonominya juga ya, zaman dulu ekonominya kan masih. Jadi saat itu saya tuh mandinya itu di ini apa namanya pasti ya, kalau sungai gitu, ada sungai, kemudian di pinggir sungainya itu dibuat kayak sumur gitu untuk menampung air bersih dari sungai itu gitu ya. Dari di situ ya, itu dulu ya bisa aja ya, karena memang situasinya gitu. Kalau sekarang ya sudah nggak berani kayak gitu ya. Jadi itu hal yang biasa, mungkin di daerah-daerah tertentu masih seperti itu. Tapi kalau kita lihat juga yang nggak jauh-jauh lah dari kota Semarang, misalnya di ke arah Demak, Semarang Demak, Anda tahu ke Semarang Demak itu sungai-sungai pinggiran itu ya, itu tuh saya kadang kalau pas musim hujan penuh, tapi kalau pas terang ya sat gitu ya. Kemudian orang-orang itu mandi, cuci itu di sana, dan tentunya ya jadi MCK gitu ya. Nah itu yang mengkhawatirkan adanya beberapa penyakit infeksi sebenarnya kalau di sana ya, termasuk cacingan, diare gitu ya. Karena memang mereka menggunakan air yang tidak memenuhi syarat. Jadi kemungkinan resiko malnutrisi juga banyak karena disebabkan infeksi. Ini contoh penyaringan air yang sederhana, ya. Jadi pakai arang dulu, kemudian kerikil besar, kerikil kecil, pasir, ijuk, jerami. Itu tapi sekarang ya mungkin sudah jarang dilakukan ya, zaman-zaman dulu ini masih dipakai gitu. Jadi kalau bisanya seperti ini ya lakukanlah daripada tidak disaring sama sekali ya. Airnya banyak kotoran yang masuk ke dalam air. Kemudian juga yang kedua adalah pengelolaan sampah. Jadi sekarang sampah untuk di perkotaan itu sudah menjadi masalah. Karena memang penghasilan sampah, produksi sampah tiap harinya dari rumah tangga itu banyak sekali, belum dari industri. Ya, sehingga memang harus dikelola dengan baik karena akan berdampak kepada masalah kesehatan. Jadi tidak asal dibuang ya, tapi memang sudah dikelola dengan baik pengelolaan sampahnya, dan sekarang itu semakin berkembang untuk pengelolaan sampah ini, terutama sampah plastik itu ya sudah menjalar di mana-mana, padahal itu tidak akan tereduksi dengan baik sampai bertahun-tahun gitu ya, sehingga mengakibatkan lingkungannya jelek, mengganggu kesuburan tanah, kemudian biotiknya misalnya dibuang sungai, akhirnya terjadi kotor yang penyakit, membuat penyakit gitu ya. Kemudian juga banjir gitu, kalau ke laut jadi biotiknya ikan juga akan terganggu dan sebagainya ya. Makanya ini harus dikelola dengan baik untuk pengelolaan sampah ini. Nah ini sumber-sumber sampah, coba kalau kita lihat gambar di sini ngeri sekali kalau yang di Semarang itu di Jatibarang TPA-nya, tempat pembuangan akhir. Ya, bukan tempat penitipan anak. TPA tuh ada tempat penitipan anak, kemudian taman pendidikan Al-Qur'an, kemudian TPA sampah ya tempat pembuangan akhir. Ya. Kalau misalnya sapi-sapi diumbar di tempat seperti ini, makannya plastik, ya nanti dagingnya jadi tidak sehat. Ya, jadi sumber-sumber sampah itu sumber pemukiman, ya berasal dari tempat-tempat umum, misalnya
restoran gitu ya, kemudian dari sekolah, pasar terutama yang menghasilkan banyak sampah gitu ya. Kemudian dari perkantoran, kemudian sampah jalan raya, sampah industri, sampah pertanian, perkebunan, sampah pertambangan dan peternakan perikanan. Ini semua menghasilkan sampah ini ya, lokasi-lokasi ini. Nah, jenis sampah itu ada jenis sampah organik dan anorganik. Itu berdasarkan kandungan zat kimianya. Kecuali kalau di kesehatan ada sampah, tambahi sampah medis dan non medis gitu ya. Non medis itu organik dan anorganik. Yang sampah medis itu harus dikelola sendiri. Jadi jenis sampah ada organik, anorganik dan sampah medis kalau memang itu di level di fasilitas kesehatan. Berdasarkan kandungan zat kimia, mudah terbakar dan tidak mudah terbakar. Ini contohnya, ya. Pengelolaan sampah itu ada yang ditanam, landfill, ada yang dibakar dengan insenerator, ada yang dijadikan pupuk atau composting. Jadi inilah jenis-jenis pengelolaan sampah. Kalau yang insenerator biasanya itu kalau yang sampah-sampah medis pakai insenerator itu ada persyaratannya ya. Tapi dibakarnya pakai alat gitu ya, tidak dibakar kayak bakaran hutan gitu, tidak ya. Kemudian ada juga yang dibuat kompos. Nah ini yang baik sebenarnya yang dibuat kompos. Jadi memang ada bahan-bahan tertentu, terutama yang organik itu yang memang bisa dijadikan kompos. Ini sekarang Dinas Lingkungan Hidup ya, Kementerian Lingkungan Hidup sampai jajaran di bawahnya itu banyak pelatihan-pelatihan untuk pengelolaan sampah agar mengurangi sampah yang semakin tertimbun yang berakibat kepada kesehatan lingkungan. Ini ya, jadi ada sampah itu ada sampah organik, anorganik, ya ini jenisnya. Kemudian ada sampah B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun, termasuk sampah medis ya, baterai, pestisida, pembersih lantai, deterjen dan lain-lain itu sebenarnya adalah sampah B3. Tetapi kalau kita nyuci gitu ya, yang salurannya langsung nyuci baju misalnya kan pakai deterjen, salurannya langsung ke depan rumahnya masing-masing atau belakang gitu ya, itu sebenarnya berbahaya juga gitu. Nah ini beberapa sumber bahwa pengelolaan sampah di Indonesia itu jadi yang di TPA itu kurang lebih 69%. Ini secara rata-rata ya. Jadi ternyata yang di TPA itu yang sampai tertimbun banyak itu beratus-ratus ton, bertonton tiap harinya itu ternyata hanya 60,9%. Tapi yang 10% itu dikubur, gitu ya. Kemudian yang 7% itu dibuat kompos dan didaur ulang. Kemudian yang 7% tidak terkelola, yang 5% itu dibakar. Nah ini pengelolaan sampah sekarang itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun masyarakat. Kalau yang TPA itu biasanya dikelola oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu setiap hari itu harus mengangkut sampah dari rumah tangga yang sudah dibuat TPA sementara gitu ya, ada tempat-tempat sementara, kemudian nanti diangkut dengan kendaraan langsung ke TPA. Dulu itu persyaratan ngangkut sampah ini juga ada. Jadi misalnya dari waktu ya sebelum jam 6 itu harus sudah diambil gitu ya.
Kemudian pada saat sampahnya ditaruh di truk itu tidak terbuka, tapi ada tertutup gitu ya, tertutup dengan apa sih namanya, kere gitu, kayak kere gitu ya, bukan kere, yang plastik jejaring gitu agar tidak pada berjatuhan, karena kalau berjatuhan itu kan nanti akan membuat lingkungan yang kurang baik ya. Makanya itu ada persyaratan bagaimana membawa sampah dari tempat penampungan sementara sampai diangkut. Nah, pemerintah itu sudah menyiapkan bak-bak itu ya, bukan bak, apa namanya sih yang buat tempat sampah itu di lokasi-lokasi tertentu. Jadi nanti dari rumah tangga bisa dibuang ke sana, kemudian nanti baru diambil oleh mobil-mobil dari dinas kebersihan. Ya, jadi memang karena banyaknya sampah, akhirnya harus dikelola dengan baik. Beda kalau di pedesaan. Di pedesaan itu kalau tanahnya masih luas, buar-buar dibuang begitu saja ya. Biasanya membuat lubang itu di belakang rumah, kemudian itu dijadikan untuk tempat sampah. Nah, tapi yang jelek ada juga yang di pinggir-pinggir jalan. Itu membuang sampah, coba kalau kita kadang jalan gitu ya, baik dalam kota maupun luar kota, itu dalam perjalanan di pinggir jalan raya itu banyak sekali penumpukan sampah. Nah, itu kan berarti dia membuang sampah seenaknya, gitu ya. Nah, itu akan berakibat kepada kesehatan lingkungan yang akhirnya nanti masyarakat bisa terkena penyakit-penyakit karena sampah tadi. Nah, ini sebenarnya kita mengenal 3R ya. Reduce, reuse, and recycle. Jadi pengelolaan sampah itu sebaiknya ini 3 ini ya. Reduce atau reduksi yaitu upaya untuk mengurangi timbulnya sampah dari lingkungan sumber dan bahkan dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Misalnya saja kalau kita makan ke rumah makan, bawalah tempat sendiri, jangan dibungkus gitu misalnya. Ya, kalau kita mau ke mana-mana bawa tempat minum sendiri. Sehingga nanti kalau beli ditaruh di situ, nanti kalau beli pakai plastik akhirnya dibuang. Nah, paling enggak dari perilaku kita bisa menggunakan, bisa memakai model reduce ya. Jadi mengurangi sampah yang tidak perlu menggunakan plastik, ya kita nggak usah pakai plastik gitu ya. Makanya sekarang belanja gitu kalau yang supermarket nggak menyiapkan ini plastik. Jadi kita memakainya tas, bawa tas sendiri. Kalau ke pasar itu bawa tas sendiri gitu ya, sehingga nanti tidak selalu semua bahan itu sama pedagangnya dikasih plastik. Kalau di pasar tradisional masih plastik itu masih dominan sekali ya. Tapi paling enggak kita yang sudah tahu tentang pengelolaan sampah, paling enggak untuk mengurangi jumlah sampah yang banyak itu setiap harinya, ya kita belanja bawa tas sendiri gitu ya. Jadi itu mengurangi namanya reduce. Kemudian reuse, yaitu menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah, yaitu penggunaan limbah sampah ya. Misalnya kaleng-kaleng gitu kan, dibuat apa mainan misalnya gitu, kardus-kardus dibuat mainan gitu ya. Itu menggunakan sampah. Misalnya kita dari apa bekas botol aqua misalnya, kemudian dibikin untuk pot atau mungkin dibuat tempat pensil gitu ya, kemudian diukir gitu ya. Ada juga yang itu ditoto menjadi kursi-kursi ya untuk tempat duduk. Itu bisa juga itu
beberapa daerah yang memang kreatif bisa melakukan hal seperti itu ya. Plastik dibuat meja, taplak meja, bukan meja, dibuat taplak meja, kemudian dibuat tas gitu ya, dan macam-macam itu ya. Kemudian yang ketiga adalah recycle. Jadi mendaur ulang bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan. Misalnya kertas yang nggak kepake dibuat di ini lagi, kemudian ya dibikin diolah lagi, kemudian bisa menjadi kertas kembali. Kemudian plastik-plastik bisa diolah, kemudian menjadi ember plastik gitu ya, gayung plastik dan sebagainya. Jadi itu namanya mendaur ulang, recycle. Kemudian limbah rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Ini karena memang termasuk B3, akhirnya harus benar-benar dikelola dengan baik ya. Jadi semua limbah hasil kegiatan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan itu bisa dalam bentuk padat, cair, gel maupun gas. Ada 2 golongan, yaitu limbah tidak berbahaya. Itu dikelola secara benar sesuai standar pengolahan limbah atau sampah umum yang tadi ya. Kalau memang yang tidak berbahaya. Tapi limbah yang mengandung mikroorganisme patogen bersifat infeksius ya, bahan kimia beracun dan sebagainya yang bersifat radioaktif itu dapat dikategorikan menjadi limbah B3, yaitu limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, ini harus dilakukan dikelola secara khusus. Makanya rumah sakit itu mesti punya yang namanya IPAL, ya, instalasi pengolahan pengolahan limbah. Misalnya dari laboratorium ya, atau dari ruang operasi atau dari ruang-ruang tindakan yang medis, itu harus disalurkan, ada saluran khusus yang kemudian ditampung di IPAL, nanti di sana di IPAL itu diolah. Kemudian kalau yang bangsa suntikan-suntikan gitu ya, jarum-jarum suntik, itu nanti pakai insinerator, dibakar tapi menggunakan suhu yang tinggi dan ada alatnya sendiri, insinerator namanya ya. Itu memang kalau limbah rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu pengelolaannya terutama yang B3 itu ada aturan-aturan sendiri, yaitu dengan keputusan Menteri RI 1204/Menkes/SK 2004 ya. Di situ persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit. Hanya kalau pada saat melakukan pemantauan atau pemeriksaan rumah sakit atau supervisi, pasti bagaimana pengelolaan limbah rumah sakitnya itu harus dilihat. Ya, puskesmas sama, puskesmas kapasitasnya lebih kecil, tapi pengelolaannya hampir sama dengan rumah sakit. Rumah sakit semakin besar ya pasti punya insinerator yang kapasitasnya besar, IPAL-nya juga semakin besar kapasitasnya, karena memang ini adalah termasuk B3, bahan berbahaya. Dan untuk fasilitas pengolahan limbah cair, yaitu harus dikumpulkan dalam kontainer yang sesuai dengan karakteristik bahan kimia dan radiologi, volume dan prosedur penanganan dan penyimpanannya. Dan ini rumah sakit harus memiliki instalasi pengelolaan air limbah tadi, IPAL itu, ya. IPAL. Hanya kalau memang rumah sakit besar ya otomatis IPAL-nya dengan kapasitas yang besar. Kalau hanya puskesmas, IPAL-nya tidak bisa terlalu besar karena memang sampahnya juga tidak terlalu besar. Misalnya antara di bawah 500 liter lah. Gitu.
Kalau di rumah sakit ya banyak banget, semakin besar rumah sakit volumenya banyak limbahnya sehingga kapasitas IPAL-nya juga harus semakin besar. Nah, ini limbah pelayanan kesehatan seperti rumah sakit itu bisa diklasifikasikan dalam beberapa kategori utama, yaitu limbah umum, itu yang tadi pengelolaannya seperti pada masyarakat, kemudian limbah patologis, ya, kemudian limbah radioaktif, limbah kimiawi, limbah berpotensi menular atau infeksius, kemudian benda-benda tajam tadi yang jarum-jarum itu ya, termasuk mungkin pisau-pisau operasi gitu yang sudah tidak bisa dipakai gitu kan. Kemudian limbah farmasi yaitu obat-obatan, limbah sitotoksin ya yang mengakibatkan toksin atau bakteri-bakteri penyakit itu. Jadi jenis-jenis limbahnya itu seperti itu. Dari sekian banyak jenis limbah klinis tersebut, maka yang membutuhkan perhatian khusus adalah limbah yang dapat menyebabkan penyakit menular atau infectious waste. Ya. Ini biasanya hanya 10-15% dari seluruh volume limbah kegiatan pelayanan kesehatan yang mengakibatkan infeksius itu. Makanya perilaku petugas kesehatan juga harus sesuai standar ya, harus sesuai SOP karena memang beberapa limbah yang ada di rumah sakit itu yang termasuk limbah infeksius itu benar-benar harus diperhatikan. Kalau tidak, nanti justru para pasien yang ada di rumah sakit tidak sembuh-sembuh gara-gara terjadi infeksi. Makanya peralatan-peralatan yang digunakan untuk tindakan di rumah sakit atau puskesmas pasti sudah dilakukan sterilisasi. Kemudian barang-barang yang tidak dipakai, kalau itu sampah medis, itu pasti dikumpulkan menjadi tempat sampah medis. Biasanya kalau tempat sampah medis itu biasanya di rumah sakit berwarna kuning, tapi tidak semua ya, biasanya berwarna kuning. Itu khusus sampah medis. Kemudian nanti pengelolaannya ya kalau memang benda-benda tajam ya harus dibakar dengan insenerator, gitu ya. Kalau memang itu termasuk benda cair, berarti dimasukkan ke dalam IPAL tadi. Saluran dari misalnya dari laboratorium itu harus ada saluran yang akhirnya nanti masuk ke IPAL dan itu tidak boleh terbuka, semua harus tertutup. Saluran-saluran itu harus tertutup. Karena nanti bisa mengakibatkan infeksi. Jenis dari limbah biomedis secara spesifik adalah lembumen anatomical, misalnya jaringan tubuh manusia, ya itu. Misalnya baru orang-orang yang baru dioperasi gitu ya, ada tubuh-tubuh yang memang terbuang gitu kan, dari organ-organ bagian tubuh, tapi tidak termasuk gigi, rambut, dan muka. Jadi kalau gigi, rambut, dan muka tidak termasuk limbah anatomical. Kemudian limbah tubuh hewan, yaitu jaringan tubuh, organ, bingkai, darah, bagian terkontaminasi dengan darah, dan sebagainya. Selain gigi, bulu, dan kuku. Jadi jenis-jenis limbah biomedis. Kemudian limbah mikrobiologi, yaitu jaringan tubuh, stok hewan atau mikroorganisme, ya, kemudian vaksin, bahan atau alat laboratorium yang kontak dengan bahan-bahan tersebut. Ini mikrobiologi, ya, itu tidak kelihatan namanya. Namanya mikrobiologi, jadi bakteri-bakterinya itu nggak kelihatan bahwa sebenarnya itu membahayakan manusia, gitu ya. Kemudian limbah darah dan cairan
manusia atau bahan atau peralatan yang terkontaminasi dengannya selain urin dan tinja. Jadi limbah darah dan cairan manusia itu termasuk peralatan yang dipakai. Hanya sekarang kalau habis melahirkan misalnya itu banyak darah, habis operasi gitu ya, banyak darah yang keluar, kemudian tentunya kan tidak dibuang begitu saja tetapi ditampung dulu di alat, dan alatnya itu termasuk alat yang perlu disterilisasi. Kemudian limbah benda tajam mesti seperti jarum suntik, gunting, pecahan kaca, dan lain-lain. Itu yang nanti akan dibakar ini ya dengan insinerator. Nah, ini tugasnya Anda ya, membaca Kepmenkes RI tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit. Kemudian peraturan pemerintah 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, limbah B3. Itu di sini sudah ada regulasinya, ada aturan. Jadi kalau yang tidak memenuhi aturan nanti kalau akreditasi bisa ini. Jadi nilai akreditasi itu menentukan sekali dari pengelolaan limbah untuk di fasilitas kesehatan. Hanya pada saat itu puskesmas nggak punya IPAL, bingung. Puskesmas nggak punya IPAL, gitu ya. Jadi saat belum punya IPAL itu ya masuk septic tank gitu kan, septic tank gitu kan. Dan itu tidak memenuhi syarat, tidak boleh harusnya. Jadi harus ada IPAL semua fasilitas kesehatan. Termasuk klinik-klinik swasta harusnya itu sudah punya IPAL gitu ya, karena memang banyak limbah-limbah cair yang ternyata infeksius. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi sisa waktu bisa kita untuk diskusi. Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi Ibu telah menyampaikan yang tentang air bersih itu. Saya ingin bertanya yang tentang sungai itu. Jadi indikator apa sih indikator apa yang menyatakan kalau bahwasanya air sungai itu bersih gitu, Bu? Saya pernah membaca juga sih, mendengar opini gitu. Jadi kalau indikator air bersih itu salah satunya tuh ada laba-laba air. Apakah itu benar, Bu? Menjadi faktor indikator air bersih di suatu sungai tersebut gitu, ada laba-laba air seperti itu, Bu. Apakah ada faktor lain juga atau apa? Terima kasih, Bu. Ya, tadi di sini sudah ada ini ya, Mas, sudah disampaikan di sini, Mas. Syarat air bersih. Bersih secara fisik, bersih secara bakteriologi dan kimia tadi. Gimana tuh sebentar? Nih ya, syarat fisik, bening, tidak berasa, tidak berbau. Ini untuk air bersih yang untuk digunakan manusia ya, maksudnya ya Mas. Jadi kalau saya itu, yang tanyain yang di sungai, Bu, sungai kayak gitu. Yang di sungai kalau namanya air sungai pasti nggak ada yang bersih. Oh, Nah, kalau namanya air sungai pasti nggak bersih, Mas. Jadi itu tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi kalau ada laba-laba ya berarti, apalagi ada laba-laba, berarti ya itu menunjukkan tidak bersih. Tadi pertanyaannya maksudnya gimana? Coba diulangi lagi. Jadi kan saya pernah lihat di sosial media. Jadi kalau misalkan, jadi ini bukan air minum untuk diminum, Bu. Jadi
Misalkan sungainya ini bersih dari misalkan kimiawi gitu Bu, atau enggak bersih dari tercemar apa-apa. dari Nah, cemaran. betul Bu, iya, tercemaran Oh, dari kimia atau apa gitu Bu. Jadi katanya saya pernah dengar salah satunya itu ada laba-laba air. Kalau misalkan air sungainya itu dia bersih, tidak tercemar oleh bahan-bahan kimiai. Nah, saya tanyakan apakah itu benar, ada laba-laba itu gitu. Menyebabkan salah satu faktor indikator bersihnya sungai tanpa dicemari itu apa? tanda Kimiawi gitu Bu. cemari kimia. Iya Ya, betul. itu sih sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan itu, Mas. Jadi tetap kalau memang biar tahu ya harus dilakukan pemeriksaan secara laboratoris. Jadi itu kan orang awam lah ya yang ini. Kalau kita dari kasat mata ya asal bening ya dan tidak berbau gitu ya, antara lain gitu, bening tidak berbau itu juga menjadi bisa menjadikan pertanda bahwa sebenarnya air sungai itu tidak tercemar gitu ya. Kalau memang berbau itu kita harus mencurigai bahwa itu kemungkinan terjadi pencemaran gitu, atau ada busa itu berarti kan nggak bening gitu ya. Itu juga salah satu salah satu tanda bahwa air itu terjadi pencemaran gitu. Dan untuk membuktikan tentunya memang harus dilakukan pemeriksaan ya. Jadi kalau sarang laba-laba ya itu ini aja ilmu dari secara ini ya turun temurun, bukan yang meyakinkan bahwa itu adalah sebenarnya air yang tidak tercemar. Baik Itu Bu, yang terima jelas. Kalau kasih dari atas. pertama kita lihatnya ya dari warnanya dulu lah ya. Kalau orang awam lihat warna dan baunya aja gitu ya Mas Akmal. Baik Bu, terima kasih atas Ya, jawabannya Bu Purwanti. ya. Ada lagi silakan Saya Bu. Maaf Bu, izin Saya bertanya. izin. Mbak Dian. Ya. Ya silakan. Tadi kan mau bertanya pengolahan air bersih itu kan bisa menggunakan tawas. Baterai saya hampir habis. Ya, pengelolaan air bersih gimana? Kan bisa menggunakan tawas atau kaporit supaya bersih ya Bu. Menurut Ibu, apakah baik untuk kesehatan kulit atau rambut kita, Bu? Sedangkan kaporit itu kan memiliki senyawa kimia. Soalnya saya kalau berenang, misal di kolam berenang, itu kan dikasih kaporit. Dan setelah berenang itu rambut menjadi kaku-kaku gitu, Bu. Ya, gini, persyaratan memberi kaporit itu ada ukurannya. Ya, misalnya dalam berapa ratus liter itu berapa gram kaporit. Itu ada persyaratan termasuk air PDAM. Jadi semua pengelola air pasti ada pemberian itu ya, karena memang itu adalah untuk meningkatkan kebersihan atau mematikan bakteri-bakteri. Tetapi tentunya ada persyaratan minimal atau maksimal yang harus dimasukkan gitu, sehingga tidak membuat efek samping. Semua hal kalau terlalu banyak memberikan sesuatu yang melebihi ukuran standar kesehatan itu pasti ada efek samping gitu Mbak. Hanya saja memang ya masing-masing kembali ke individunya. Apakah dia membaca Permenkes tadi enggak? Itu kan ada persyaratan bahan yang harus yang boleh dimasukkan ke dalam air gitu. Itu Ya, Bu. Mbak. Oke. Terima kasih, Bu. Ada lagi silakan. Mohon maaf Bu, izin bertanya. Iya, Bu. Mbak Sapo Anissa. Iya Bu. Oke. Saya izin bertanya terkait dengan air bersih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tadi dijelaskan oleh Bu Purwanti bahwa ada 3 bulan sekali PDAM itu melakukan pemeriksaan air yang nantinya akan di cross check oleh Dinas Kesehatan. Dan kenapa yang akan saya tanyakan, kenapa masih banyak di kota-kota besar atau di
khususnya di daerah terpencil itu masih banyak isu kekurangan air bersih, dan apakah itu termasuk kelalaian pemerintah terhadap kesehatan lingkungan, dan mungkin upaya apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa gitu Bu untuk terkait dengan kelalaian pemerintah terhadap kesehatan lingkungan. Dan yang kedua yang ingin saya tanyakan, saya kan membaca buku terkait fungsi kesehatan lingkungan itu ada salah satunya menyelenggarakan sanitasi dasar termasuk higien perorangan sebagai bagian dari 17 program kesehatan lingkungan. Nah, dari 17 program kesehatan lingkungan mungkin Bu Purwanti berkenan untuk menjelaskan. Baik Bu, terima kasih. Ya, tadi untuk ketersediaan air bersih itu memang tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta maupun masyarakat. Ya, untuk daerah-daerah seperti di pedesaan itu mungkin cukup dari lingkungan masyarakat itu sendiri dengan membuat sumur yang tadi kalau memang itu memungkinkan membuat sumur yang sesuai dengan persyaratan itu ya. Nah, kalau daerah-daerah perkotaan yang mungkin tidak mungkin lahan untuk membuat sumur, yaitu memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk pengelolaan perusahaan air minum. Jadi di beberapa daerah itu perkotaan pasti ada PDAM, yaitu adalah biasanya itu di bawah pemerintah. Nah, kemudian untuk yang swasta itu mungkin pembuatan sumur-sumur artetis. Misalnya dalam membuat perumahan selalu ada pengadaan air bersih dari artetis kalau memang tidak dimungkinkan dari PDAM, karena PDAM juga terbatas, tidak bisa menyelesaikan kebutuhan seluruh masyarakat. Itu, ya, itu. Jadi bisa dari pemerintah, swasta maupun dari masyarakat itu sendiri. Jadi tergantung situasi dan kondisi dari masing-masing daerah. Itu pertanyaan yang pertama sudah ini, Mbak. Sudah dijawab ya? Iya, Bu. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, itu Bu, sebelumnya maaf Bu, izin bertanya, untuk sumur artetis itu apa ya Bu? Kurang paham. Sumur artetis itu adalah sumur yang menggunakan pompa. Nanti ada saluran pompa itu sampai 30 meteran gitu. Jadi itu dibor gitu toh Mbak, dibor sampai kurang lebih sampai 30, tergantung situasi tanahnya. Apakah memang kalau 30 meter itu belum mengeluarkan air ya bisa ke dalam lagi. Gitu. Jadi itu justru airnya itu kan lebih bersih kalau ke bawah. Ya. Jadi itu sumur artetis biasanya perumahan-perumahan yang tidak terakomodir oleh PDAM, belum ada saluran PDAM, biasanya pengembang perumahan itu menyediakan air bersihnya menggunakan artetis. Itu memang menggunakan teknologi, ya, dengan teknologi. Itu. Kemudian pemerintah ini yang 17 program kesehatan lingkungan. Iya. Ya, ini PR dulu aja ya Mbak. Kan ceritanya ya, saya kan bukan ini ya, bukan ahli kesehatan lingkungan. Ini kan masih ikatan kesehatan ilmu kesehatan masyarakat itu masih dasar-dasarnya. Nanti di kesehatan lingkungan kedua akan saya jawab daripada saya salah. Baik Bu, terima kasih Bu. Itu juga saya kan harus cari referensi juga karena nanti juga saya ke Dinas Kesehatan pinjam buku pedoman kesehatan lingkungan. Ini tolong diingatkan saya ya Mbak Anissa ya. Iya Bu, terima kasih Bu. 17 program kesehatan lingkungan ya. Iya Bu, betul. Oke. Yo, silakan. Nanti daripada ya, antara lain tadi sebenarnya sampah, air bersih, perumahan itu salah satunya ya.
kemudian jamban itu. Tapi cara anunya nanti saya carikan dulu. Oke. Apalagi silakan, ada yang tanya. Bertanya, Bu. Bu, maaf off cam karena sinyalnya kurang baik. Bu, saya izin bertanya untuk tadi pengolahan sampah yang ditanam itu bagaimana ya, Bu, contohnya? Terima kasih. Ditanam berarti dikubur. Kan biasanya ada tuh yang dikubur gitu ya, misalnya kaleng-kaleng misalnya gitu ya, kaleng-kaleng bekas agar tidak membuat terjadinya tumbuhnya lalat Aedes aegypti yang mengakibatkan terjadinya demam berdarah, maka kaleng-kaleng itu harus dikubur gitu. Menutup, mengubur, menguras, itu 3M berarti ya. Tapi salah satunya itu dikubur. Kemudian misalnya barang-barang yang lain bisa dikubur juga kalau tanah kita memungkinkan gitu. Jadi itu memang ada beberapa pengelolaan sampah yang salah satunya dikubur itu. Ya, Bu, terima kasih. Ya. Kalau dikompos ya, misalnya tanah sampah-sampah yang dari limbah masak gitu ya, yang non plastik itu bisa loh dikomposting, maksudnya itu juga dikubur dulu nanti kemudian dibuat kompos gitu, itu juga salah satunya. Ini sebentar. Mas Ane, gak ada sinyalnya. Sinyalnya kemana? Dicari dong sinyalnya. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Iya. Untuk dampak dari pembuatan sumur artetis itu ada nggak sih, Bu, yang kan sumurnya itu kan yang dibuarkan, Bu? Dampak positif atau dampak negatif? Dampak negatif, Bu. Dampak negatif. Ya. Dampak negatif sumur artetis. Ya, saya kira nggak banyak, nggak ada ya. Karena memang itu sudah ini. Atau nanti saya cari lagi aja deh, ya. Ini dampak negatif daripada saya salah. Bu, pertanyaannya bukan buat Ibu, Bu. Saya tahu saya mah itu biasanya pertanyaan tuh buat ahli geografi kayak gitu mah. Bukan buat pertanyaan. Ya, Iya. mungkin ahli kesehatan lingkungan bisa tahu sih Mas ya, ini yang teknologi itu kan saya. Kalau dampak kekurangan gizi lah, saya langsung bisa jawab itu. Nanti kita sama-sama cari referensi aja ya, karena memang ini kan masih dasar gitu ya, dasar-dasar bagaimana kita menjaga kesehatan lingkungan agar tidak menimbulkan suatu penyakit. Itu anak, karena apa? Kalau kita terjadi penyakit, akibatnya terjadi malnutrisi. Jadi sebenarnya arahnya kenapa Anda mengenal ilmu kesehatan masyarakat itu hanya dasar dan itu arahnya untuk perbaikan gizi sebenarnya. Karena kalau penyakit mengakibatkan infeksi, tapi nggak apa-apa sih. Memang kita lebih baik ya berkembang lebih banyak gitu ya, karena memang kalau kita di jurusan kesehatan lingkungan ya harus tahu ini memang ya. Tapi nggak ada salahnya sih kalau kita juga tahu gitu. Nah, ya, tadi PR saya 2 nih. Tadi dampak negatif sumur artetis. Nanti tak cari referensi juga. Itu konsekuensinya orang gizi ngajar kesehatan lingkungan gitu ya. Memang harusnya ini orang kesling gitu. Dari S2 kesling gitu ya, tapi nggak apa-apa. Ya, ada lagi silakan, kita sama-sama belajar lagi. Silakan, ada tanya lagi?
Atau mungkin Anda justru tahu, kemudian karena udah baca gitu. Sekarang kan ilmu itu sudah bisa kita baca, kita lihat, kita cari di dunia maya, dunia maya, di jurnal-jurnal gitu ya. Saya juga kadang-kadang nggak ngira pertanyaan mahasiswa itu sampai sejauh itu, karena memang ya kebetulan memang bukan ilmu saya sih ya, jadinya ya ini. Izin bertanya, Bu. Kita sharing aja, kebetulan saya juga kemarin pernah di Dinas Kesehatan yang kemudian diantaranya itu bidang kesehatan masyarakat itu ada seksi kesehatan lingkungan. Jadi sedikit-sedikit saya pernah walaupun tidak teknis, tapi tentang kebijakan-kebijakan sedikit tahulah gitu. Implementasi di lapangan sedikit tahu. Kayak tadi air PDAM itu karena memang saya harus waktu itu di bidang saya di mana setiap 3 bulan sekali itu Dinas Kesehatan mendapatkan laporan dari PDAM. Kemudian kalau memang ada persyaratan yang kurang memenuhi syarat, nanti kita diskusikan saat itu ya. Kita sering berkoordinasi, kita kumpul dengan PDAM, kemudian membahas kenapa ini sampai tidak memenuhi syarat kesehatan, gitu kan. Kemudian nanti ada beberapa alasan yang dilakukan yang disampaikan oleh PDAM. Kemudian nanti kita diskusikan di sana ke depannya harus bagaimana, karena memang kita kan harus melindungi konsumen ya, termasuk konsumen itu adalah masyarakat. Masyarakat jangan sampai mendapatkan air yang tidak sesuai standar kesehatan. Kemudian termasuk IPAL itu tadi yang kemarin kita juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan IPAL di beberapa puskesmas, karena memang puskesmas itu menghasilkan sampah 3B, berbahaya, beracun, dan satunya apa tadi B-nya satu, yang harus dikelola secara khusus, tidak sama dengan sampah yang dari rumah tangga. Kalau sampah rumah tangga itu sebenarnya dari rumah tangga itu sudah pilah sampah istilahnya ya. Jadi sebenarnya dari rumah tangga itu sudah memilah sampah organik dan anorganik gitu. Jadi kalau sampah organik itu adalah sampah-sampah yang bisa bisa menjadi kompos, misalnya dari sayur-sayuran bekas masak gitu ya, kertas-kertas. Tapi yang anorganik, plastik-plastik itu harus dipisah. Makanya ada istilah pilah sampah. Itu yang diberikan pengetahuan dari Dinas Lingkungan Hidup ke masyarakat, yaitu ke PKK. Makanya tadi ada tiga R itu, reduce, reuse, dan recycle, itu yang ditanamkan untuk masyarakat sehingga perilaku untuk pemilahan sampah itu menjadi lebih baik. Kadang-kadang malah jadi uang ya, sampah itu dikelola oleh salah satu lembaga, misalnya PKK gitu ya, PKK RT atau RW, kemudian mengelola sampah, pilah sampah tadi antara organik dan anorganik. Yang anorganik itu, yang organik itu dibuat kompos, yang anorganik itu bisa dijual kembali ke ini yang namanya apa? Yang menampung sampah-sampah anorganik itu, kemudian nanti tentunya akan dijual ke industri-industri yang memang recycle sampah itu tadi. Jadi sebenarnya tanggung jawab kita dari masyarakat yaitu pilah sampah. Nanti kalau yang tadi non-organik, anorganik tadi, misalnya plastik dus itu kan bisa dijual dan dananya itu bisa digunakan untuk kebutuhan organisasi itu sendiri. Banyak contohnya ya. Semarang itu yang
saya lihat itu yang dulu pernah saya ke lapangan itu Ngalian itu bagus pengelolaan sampahnya. Ya ada beberapa daerah yang kebetulan saya tidak lihat sih, yang waktu itu saya lihat di Ngalian. Jadi ada yang buat tas gitu sebagainya ya, itu bisa digunakan untuk mengurangi sampah-sampah yang memang tidak mudah terurai, ya tidak mudah terurai. Itu. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Silakan. Kan di tempat teman saya gitu ya, ada pabrik tepung sagu gitu. Nah, terus pabrik itu tuh memang manajemen pengelolaan limbahnya itu kurang. Jadi sangat meresahkan bagi masyarakat sekitar gitu. Soalnya si limbahnya itu si serabut-serabut pohon sagunya itu sampai menumpuk, terus disimpannya tuh kadang di dekat rumah-rumah warga gitu. Itu sangat mengganggu gitu. Dan upaya dari masyarakat juga sudah pernah memberikan saran gitu ya, tapi tidak diterima gitu. Sedangkan kebersihan lingkungan itu kan merupakan tanggung jawab semua orang ya, baik dari pihak pabrik, pemerintah di desa, juga masyarakat yang terdampak. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira upaya apa ya yang bisa meminimalisir gitu dampak dari pencemaran limbah serat sagu itu gitu. Terima kasih. Ya. Jadi sebenarnya ya Mbak, ini sebelum saya menjawab upayanya, sebenarnya pada saat sebelum pabrik itu didirikan, ya itu sudah ada persyaratan bagaimana pengelolaan air limbah yang seharusnya. Dan kalau itu tidak dipenuhi, ya belum punya izin sebenarnya, tidak diizinkan. Cuman saya nggak tahu itu sudah diizinkan atau belum, ya oleh pemerintah daerah. Nah, kalau memang sudah terjadi ternyata ada pencemaran tadi, masyarakat sudah melakukan pendekatan kepada pabriknya, tetapi tidak ada tindak lanjut yang lebih baik, gitu, berarti ya Anda laporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Jadi perwakilan masyarakat membuat laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Kalau memang mau berjenjang ke lurah, camat, boleh. Tapi kalau kelamaan langsung ke lingkungan hidup, tidak apa-apa. Nanti tentunya Dinas Lingkungan Hidup akan menindaklanjuti. Apakah memang itu limbah itu benar-benar dari pabrik itu atau tidak. Dan kandungan limbahnya itu bakteri apa saja yang ada atau kimia apa saja yang ada. Nanti akan dicek, kemudian nanti solusinya pasti Dinas Lingkungan Hidup apakah memang harus menutup atau memang diberi waktu dulu untuk perbaikan limbah atau bagaimana. Itu. Ya itu adalah sudah kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup atau pemerintah daerah setempat. Makanya biasanya kalau pabrik-pabrik itu yang mengeluarkan limbah izin pasti juga ada ini Mbak, ada persetujuan masyarakat juga biasanya. Kalau memang itu perusahaan besar berarti ke level yang paling mungkin ke kementerian gitu ya, tapi kalau yang kecil-kecil cukup ke Dinas Lingkungan Hidup. Termasuk persetujuan dari masyarakat. Seperti waktu di tempat saya itu ada rumah kosong yang tadinya pabrik dus gitu kan, terus dijual, kemudian yang ini yang membeli itu mau dijadikan pabrik mebel. Itu kalau
masyarakat lingkungannya nggak menyetujui, ya nggak jadi. Biasanya salah satu persyaratan izin pendirian bangunan atau pendirian perusahaan itu ada rekomendasi dari persetujuan dari masyarakat, dilampirkan biasanya seperti itu, tanda tangan, setuju gitu kan, itu tandanya. Tapi kalau belum, biasanya pemerintah juga tidak akan mengizinkan. Itu salah satu syaratnya. Gitu. Oke? Iya, baik Bu. Terima kasih. Ya. Silakan, ada lagi, masih ada waktu berapa menit nih? Sudah? Ini yang hadir 143. Ya. Iya Bu, betul. Jumlahnya berapa? 100 berapa? Total semuanya 160, Bu. 160 Bu. Oh, 160 ya. Oke. Ya. Saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Nanti saya masih punya PR ini tadi ya. Nanti saya carikan, nanti kita bahas di minggu depan insya Allah untuk kesehatan lingkungan yang kedua. Saya kira cukupkan sekian. Mari kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Saya izin live ya. Iya Bu. Baik. Iya Bu.